Halo Bu Gina, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Osi, selamat sore buat parents, buat guru-guru, juga buat staff, dan semua yang ikut dalam acara webinar melalui Zoom ini maupun yang streaming lewat YouTube. Saya ucapkan selamat sore dan salam sehat buat kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya diberikan oleh panitia. Saya rasa ini topik ini dalam setiap Zoominar, webinar, maupun live streaming, itu pasti ada kata ini, yaitu new normal, betul ya? Bahkan kata ini adalah kata yang sudah viral sebetulnya, dan terkadang penggunaannya suka kurang tepat. Oleh sebab itu, kita mau belajar sama-sama dibekali, khususnya bagi kita, para orang tua murid, yang saat ini sedang mempersiapkan anak dengan perubahan besar, tapi tatanannya baru. Nah, perubahan besar dengan tatanan baru itu disebut new normal. Jadi saking besarnya perubahan, maka anak-anak menyesuaikan diri, orang tua menyesuaikan diri, guru menyesuaikan diri, sekolah, lingkungan, dunia menyesuaikan diri. Saking besarnya perubahan ini. Makanya di saat perubahan yang begitu besar, seringkali orang berseteru. Berseteru saling menyalahkan. Untuk konteks kita, guru-guru menyalahkan anak murid yang mungkin kok kayaknya kurang konsentrasi waktu online. Orang tua mempersalahkan sekolah, kenapa kok sepertinya tidak siap di dalam perpindahan antara offline kepada online. Anak-anak mempersalahkan orang tua, anak-anak mempersalahkan guru. Dengar dengan baik, apabila kita berseteru, kita akan kehilangan kekuatan. Justru seharusnya kita jangan berseteru, tetapi kita harusnya berseru kepada Tuhan. Karena kalau kita pegang janji Tuhan, tadi sebelum acara ini dimulai, pada saat kita masih di waiting list, lalu kemudian kita masuk menunggu sampai jam 4, ada video ya, sebab kita adalah garam dan terang. Kalau kita garam dan terang, firman Tuhan dalam Mazmur 138 ayat 3 berkata, bahwa kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan apabila kita berseru, bukan berseteru. Justru kalau berseteru, akhirnya kita kehilangan kekuatan itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan share screen. Jadi, sebelum kita memulainya, izinkan saya untuk memimpin dalam doa, supaya semuanya berjalan lancar ya. Oke, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan membekali diri lagi Tuhan. Kami tahu kami nggak sanggup jalan sendiri, kami butuh arahan dan kami butuh tuntunan Tuhan. Berkati setiap sharing yang akan dilakukan saat ini, supaya semuanya boleh bermanfaat bagi kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita sama-sama kembali katakan amin. Nah, saya akan share screen kepada Anda, nanti setelah sesinya selesai, paparannya setelah saya sampaikan, dari tim Sola akan membantu Anda bagi yang include di dalam Zoom ini, akan diberikan PDF filenya melalui chat room. Tetapi bagi Anda yang mengikuti lewat YouTube, nanti harus berkoordinasi dengan pihak BPK Penabur. Jadi saya akan share screen sekarang, supaya mempermudah Anda untuk melengkapi catatan Anda. Dan juga yang paling penting adalah pada saat kita mencatat, itu kita mendapatkan insight yang baru atau pemahaman yang baru. Jadi saya suka sekali dengan brosurnya, ada tulisannya Hello Parents gitu ya. Jadi memang selama ini parents sudah melakukan banyak hal, khususnya dalam masa karantina, sudah menjadi guru ekstra di rumah ya. Walaupun kita semua belum berpengalaman, tetapi puji Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah mulai masuk di bulan Juli. Bulan Juli khususnya tanggal 18 hari ini adalah bulan yang membelah tahun menjadi dua bagian. Satu semester 2020 telah berakhir. Januari sampai dengan Juni tidak bisa diulang. Sehebat apapun Anda berdoa, sehebat apapun Anda berpuasa, tidak bisa mengulang masa lalu. Hanya bisa mensyukuri atau menyesalinya. Mari kita pilih bersyukur karena segala sesuatu dalam kehidupan kita, Roma 8:28 selalu mendatangkan kebaikan. Nah, oleh sebab itu bagaimana tugas kita di setengah semester berikutnya yang sudah mulai memasuki new academic year. Jadi judulnya adalah menjadi orang tua di era new normal, tapi pada saat koordinasi saya sempat menanyakan mengenai objektifnya. Alasannya adalah supaya kita tepat sasaran. Dan di situ saya mencatat bahwa sesi ini adalah untuk membekali orang tua dan juga anak agar siap untuk memasuki new normal. Yang saya katakan tadi, perubahannya besar, saking besarnya harus ditata dengan baru. Sehingga apa yang dulu dianggap tabu,
Di sekolah nih, anak saya juga gitu soalnya, pernah detention kena 2 minggu. Karena anak saya yang namanya Jemima, ya buka handphone, ketahuan buka Instagram, memang harus ditegur, dan handphonenya disita sekolah selama 2 minggu, cuma saya yang boleh mengambilnya. Jadi dulu itu, they said no phone inside the school. Tabu banget, nggak boleh sama sekali. But look what happened now. Perubahannya besar. Tatanannya baru. Today, school is inside the phone. Jadi yang dulu itu dianggap pelanggaran, sekarang justru diwajibkan. Lucu ya? Dulu dilanggar, sekarang diwajibkan. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, kita perlu memiliki kapasitas rela untuk berubah. Karena menghadapi new normal, nomor satu adalah kalau kita tidak mau berubah, kita nggak bisa kuat dalam menghadapinya. Nah, waktu kita berubah, mau nggak mau kita harus banyak beradaptasi. Makanya saya mau katakan perubahan itu nggak nyaman. Nah, jadi saya tuliskan di sana supaya Anda dapat menangkapnya dengan lebih cepat ya. Tidak ada kenyamanan dalam perubahan. Makanya orang suka bicara perubahan, orang suka seminar perubahan, orang juga suka suruh orang lain berubah, tapi dia paling nggak suka kalau berubah untuk dirinya sendiri. Dan tidak akan ada perubahan kalau kita stay in comfort zone. Coba sama-sama yuk tangannya semua, walaupun Anda di rumah saja, tangannya dilenturkan di depan seperti di video saya ya. Lalu kemudian dalam hitungan ketiga setelah dilenturkan, kan kita zoom terus ya. Kalau zoom terus kan pegel pundaknya gitu ya. Jadi dilenturkan, lalu dalam hitungan ketiga lipat yang paling nyaman. 1, 2, 3, lipat yang paling nyaman. Nah, yang paling nyaman buat saya adalah lengan kanan di atas, kebiasaan saya, lengan kiri di bawah. Nggak bisa diganti-ganti, ini udah nyaman banget buat saya. Coba kita lenturkan sekali lagi dalam hitungan ketiga, lipat lagi yang paling nyaman. 1, 2, 3. Sama ya. Sekarang kita coba yuk, waktu kita bicara memasuki dan menghadapi era new normal, kan tadi rumus pertama adalah harus mau berubah dan beradaptasi. Mari kita bawa awareness kita dan kita rubah lipatan tangan kita. Kalau tadi kanan di atas ya jadi kiri, kalau tadi kiri di atas ya jadi kanan. Cuman dua macam karena tangan kita cuma dua, ya. Sama-sama dilenturkan lagi. Lalu kemudian bawa awareness Anda tadi di kanan apa di kiri ya, lalu kebalikannya. Dalam hitungan ketiga lipat sebaliknya. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Silahkan Anda masukkan di dalam komen kalau di YouTube dan di dalam chat room kalau di Zoom, gimana rasanya? Waktu beralih dari tangan yang biasa Anda lipat, misalnya kanan atau kiri, dan dibalik. Bagaimana rasanya? Saya lihat ada yang sudah mulai mengatakan, duh kaku gitu ya. Atau mungkin, aduh kok jadinya canggung, kok jadinya susah. Dengar dengan baik. We are in this together. This pandemic memang rasanya canggung. Memang rasanya kaku. Pindah dari offline kepada online memang rasanya sulit. Memang rasanya nggak nyaman. Tetapi kita harus berubah. Karena saya sangat setuju dengan Anda bahwa berubah itu sulit banget. Paham saya. Saya tidak akan against pernyataan ini. Saya menyetujuinya. Berubah itu sulit banget. Tetapi kalau nggak berubah, fatal akibatnya. Maka saya memberikan pilihan kepada Bapak Ibu, Papa, Mama, ya. Pak, kalau disuruh pilih mau berubah atau tidak, pasti pilihannya tidak. Tapi saya nggak ambil pilihan itu. Saya serahkan kepada Anda dua kata kunci ini. Saya tahu berubah itu sulit, tapi tidak berubah itu fatal. Saya tawarkan kepada Anda, apakah Anda memilih sulit atau memilih fatal. Kalau sudah ditawarkan seperti ini, pasti Anda dan saya akan memilih sulit. Karena sesulit apapun, jikalau kita dibekali dengan benar, kita dapat mengatasinya. Dan oleh sebab itu, kita mau sama-sama berubah selagi masih ada kesempatan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia, saya percaya sifatnya sementara. COVID-19 terjadinya di dunia, sifatnya sementara. Dan itu digenapi di dalam firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-1, dikatakan demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena selama bumi berputar, musim itu pasti berganti. Dan kalau musim berganti, pasti ada perubahan. Justru kita masih ada di bawah langit, seharusnya kita berubah sekarang. Bapak Ibu dengar dengan baik, apabila Anda sudah di surga nanti, Anda tidak dituntut lagi untuk berubah. Tetapi untuk bisa masuk ke surga, Anda dituntut untuk berubah, mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Oleh sebab itu, mari berubah mulai sekarang, walaupun sulit. Mengapa saya katakan sulit? Karena perubahan itu nggak pernah bisa instan. Kalau Anda mau sustain, perubahan itu nggak bisa instan. Jadi ilmu neuroscience mengatakan harus perkalian 7 hari. 7 hari kali 3, 21 hari bisa merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. 7 kali 7 atau 7 kali 9 bisa merubah sampai dengan gaya hidup yang baru. Nah, kalau mau sustain, berubahnya jangan hanya dari kebiasaan, tapi berubahlah dengan gaya hidup yang baru. Maka untuk bicara tentang perubahan dan adaptasi sebagai poin pertama untuk menjawab bagaimana sih menjadi orang tua di era new normal, sebetulnya nggak sulit kok. Sebetulnya nggak sophisticated kok. Sebetulnya nggak harus ambil resource yang ekstravaganza kok. Sebetulnya jawabannya cuma satu dulu yang pertama, fundamental. Mau nggak berubah? Tapi saya sudah warning, berubah tuh sulit loh. Tapi kalau nggak berubah itu fatal akibatnya. Nah, oleh sebab itu, ilmu 2190 itu menjadi acuan buat kita bersama. It takes 21 days to create a new habit, but it takes 90 days to create a new lifestyle. That's the reason why orang yang masuk dalam bekerja di kantor punya probation time, masa percobaan. Tidak pernah probation time itu 21 hari karena belum kelihatan gaya hidupnya. Probation time is always 3 months, yaitu 90 hari. Dan saya mau mengucapkan selamat buat kita semua. Sejak dicanangkan sebagai global pandemi 12 Maret 2020, sampai hari ini 18 Juli 2020, kita sudah melewati 4 bulan. Seharusnya Anda sudah punya gaya hidup yang baru. Dulu biasanya suka kelupaan kalau keluar rumah nggak pakai masker. Sekarang masker menjadi yang utama untuk kita keluar rumah. So you have a new lifestyle sekarang. Dulu kalau makan aja, kalau buru-buru nggak cuci tangan. Sekarang nggak makan aja, cuci tangan lebih dari 10 kali. So you have a new lifestyle. Pertanyaan saya adalah, what kind of lifestyle yang Anda punya? Karena sudah terbentuk. Makanya di sebelah kiri slide saya tulis My Lockdown Diary. Kita tidak menggunakan sistem lockdown, juga tidak menggunakan sistem semi-lockdown. Jadi saya kasih tambahan ya, My PSBB Diary. Because it's gonna be your lifestyle after 3 months. Pertanyaan saya adalah, kalau berubah udah pasti, karena udah yakin saya lewat 90 hari Anda punya lebih dari kebiasaan baru. Cuma kualitas dari gaya hidup Anda seperti apa, tergantung isi diary Anda. Jadi, di dalam isi diary Anda, bentar ya, ini sepertinya tertutup. Sudah kelihatan lagi ya? Oke. Di dalam diary Anda, itu apakah isinya adalah PSBB rebahan? Maksudnya, sebelum pandemi Anda lebih rajin dari setelah pandemi. Karena diisi 90 harinya lebih banyak rebahan dan lonjoran. Atau yang kedua, rasanya PSBB-nya tuh PSBB membosankan, makanya begitu ada restoran yang membuka kembali dengan menu new normal, Anda buru-buru ke sana karena bosan di rumah. Atau yang ketiga, PSBB pembelajaran. Artinya, satu hari bisa 6 kali Zoom, satu hari bisa 7 kali Zoom, bahkan ngobrol-ngobrol sama expert bisa satu hari cuma 3 Zoom sih, tapi 8 layar, kan gitu ya. Jadi artinya kita itu accelerate di dalam learning. Atau PSBB yang sibuk hobi baru. Tadinya nggak bisa masak, sekarang udah expert banget dalam membuat kue, gitu ya. Atau mungkin Anda yang PSBB-nya penuh dengan introspeksi diri. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama lihat ya, sambil saya coba re-share ulang karena tadi sempat tertutup. Saya mau tanya dulu apakah sudah terbuka lagi sekarang. Boleh minta tolong Bu Osi angkat jempolnya? Udah oke? Oke, good. Maaf tadi tertutup tapi di layar saya terbuka. Oke, jadi dalam 30 hari kali 3, 90 hari. Saya paham Anda sudah punya gaya hidup baru, cuma kualitasnya. Yang tadi saya bacakan sempat tertutup adalah gimana kualitasnya? Bayangin nggak 90 hari kita rebahan terus? Berarti saya percaya badai pasti berlalu, begitu berlalu kita jadi orang yang lebih malas. Atau kita jadi orang yang lebih sibuk dari sebelumnya dan kita berpikir kesibukan adalah produktivitas. Padahal orang yang produktif nggak harus sibuk. Makanya saya mau katakan dia akan menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Itulah sebabnya berubah itu memang sulit di awalnya. Tetapi kalau sudah menjalankannya, di tengah Anda ketemu tantangan baru.
Makanya saya suka apa yang dikatakan Robin Sharma. Robin Sharma berkata, all change is hard at first. Makanya ya, orang tuh nggak give up di depan loh, Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir orang itu menyerah di depan, Anda salah besar. Orang tidak menyerah di depan, orang menolak di depan. Dia memang udah nggak mau. Tapi kalau dia mau, dia akan menyerahnya justru di tengah. Karena messy in the middle and so beautiful at the end. Jadi orang itu menolak di awal, menyerah di tengah, bersyukur di belakang. Itulah manusia. Makanya kalau bicara tentang perubahan, nggak mudah sebetulnya untuk berubah. Tetapi kalau tidak berubah, akhirnya jadi fatal. Nah, tadi nomor satu adalah yang harus kita lakukan menjadi orang tua di era new normal adalah kita harus berubah dan kita harus beradaptasi gitu ya. Jadi 1 poin 2 kata kunci, berubah dan adaptasi. Karena kita sudah belajar waktu di petangan, kita sudah belajar berubah itu sulit, tapi nggak berubah fatal. Poin yang kedua adalah untuk bisa berubah, Anda harus mengisi ulang dengan pembelajaran. Jadi menjadi orang tua di era new normal, yang pertama harus mau berubah dan adaptasi, yang kedua harus senantiasa belajar. Itulah sebabnya di waktu yang singkat, saya akan coba paparkan semaksimal saya untuk bisa menyampaikan poin-poin penting buat kita dalam waktu 60 menit, dan saya berharap waktunya cukup. Tapi sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu dari Soul Associates, karena walaupun tadi sudah dibacakan oleh host, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Sola adalah kependekan, jadi bersama-sama dengan saya ada Ibu Indri dan juga ada Pak Stephen yang membantu untuk proses belajar kita lebih nyaman. Kepanjangan dari Sola adalah Society of Organizational Learning Achiever. Jadi kami itu sekumpulan praktisioner yang belajar cinta akan teori manajemen tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Sola itu punya visi, sama penabur juga punya visi, supaya kita bisa sustain kesejahteraan di setiap organisasi yang menambah nilai kepada masyarakat. Caranya gimana? Cuma satu, Sola cuma punya satu mission, yaitu memfasilitasi pembelajaran seperti saat ini, supaya organisasi atau institusi yang bersangkutan mengalami inovasi. Nah, kalau ditanya core value-nya apa sih yang menjadi tata nilai, ada 2. Yang pertama adalah kami suka memeluk perbedaan, karena justru dengan berbeda itu adalah kekuatan untuk kita saling belajar. Dan yang kedua adalah mutual respect, kita saling menghormati. Tetapi di bagian kanan bawah yang tulisannya juga berlatar belakang hijau, itu yang menjadi fokus kami. So we believe that the most important part of the organization is the people. Karena sehebat-hebatnya Anda membangun sistem, sistem itu dibangun oleh manusia. Sehebat-hebatnya Anda menjalankan prosesnya, proses itu dijalankan oleh manusia. Sehebat-hebatnya Anda mendesain physical environment untuk learning method Anda di sekolah sekalipun, desainnya dari manusia. Jadi mari yang dibekali adalah manusia. Makanya Sola involve banyak dalam dunia perbankan dan topik-topik leadership. Dan kami percaya orang yang harus dibekali terlebih dahulu karena the word management start with the man. Management start with the man. Saya kasih warna kuning ya, karena kalau nggak dimulai dengan kata man, jadinya agement dong, gitu ya. Dan kalau dilihat, kata management itu berasal dari bahasa Italia. Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Italia, jadi saya baca seperti yang tertulis. Adalah manegriare, yang kalau di bahasa Inggris kan adalah to handle, yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah untuk bisa menangani. Nah, makanya saya mau katakan seorang pemimpin itu sama seperti orang tua, cuman beda area aja. Pemimpin di kantor, kalau pemimpin di rumah namanya orang tua, kalau pemimpin di sekolah namanya guru, pemimpin di dalam kelas namanya ketua kelas. Makanya setiap pemimpin, orang tua dan juga guru harus selesai dengan dirinya sendiri. Harus sanggup memanage atau mengatur dirinya sendiri, baru bisa mengatur orang lain. Makanya bagi kita penting untuk selalu memperlengkapi diri. Nah, tadi diperkenalkan saya punya anak 2. Yang pertama namanya Melissa. Melissa itu kuliah di Groningen di Belanda, di UCG, dan sejak tanggal 17 Maret kemarin dia pulang untuk karantina bersama di keluarga kita, di rumah. Nah, tetapi rencananya bulan Agustus Melissa akan kembali ke Groningen karena kami melihat sudah 0 cases di sana, gitu ya. Jadi new normal di sana diambil keputusannya karena 0 cases.
Sedangkan di Indonesia, new normalnya diambil bukan karena zero cases, justru bertambah banyak di tanggal 9 Juli kemarin, tapi simply untuk menyelamatkan perekonomian bangsa. Jadi waktu ada kata new normal, Bapak, Ibu, Papa, Mama harus belajar dulu nih istilah ini tuh diadopnya dari mana. Indonesia tidak menggunakan sistem lockdown atau semi lockdown karena bila mana digunakan akan bertabrakan dengan beberapa undang-undang. Negara yang mengeluarkan announcement lockdown, dia harus sudah siap ketahanannya. Nah, untuk Indonesia ada beberapa yang belum disempurnakan di undang-undang sehingga menggunakan terminologi yang baru. Terminologi yang dipergunakan adalah PSBB, yang banyak diplesetin itu, sampai orang bingung yang benar yang mana sebetulnya ya. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, new normal Indonesia bukan semuanya dibuka dari lockdown, kemudian dibuka semua, bukan. Tetapi yang disebut new normal di Indonesia adalah PSBB yang dilonggarkan. Nah, kapasitas pemahaman kita atas new normal di Indonesia itu menjadi penting. Sehingga kita perlu dibekali. Nah, the word management start with the man. Berarti ada kapasitas di mana kita mengelola hidup kita dan kita mengelola orang lain, khususnya dalam konteks ini adalah anak kita. Supaya anak kita juga siap di dalam era new normal ini. Nah, Bapak Ibu, gimana caranya mempersiapkan anak di saat kita juga baru pengalaman sekarang? COVID-19 pandemic ini belum pernah kejadian sebelumnya. Me as a parents, saya belum pernah mengalami global pandemic seumur hidup saya karena siklusnya 100 tahun dari sejarah yang lalu. Jadi bagaimana sih orang yang tidak berpengalaman ini dalam pandemik, dalam new normal ini, harus menangani anak saya yang juga belum berpengalaman. Makanya ada istilah yang mungkin Anda pernah dengar ini. Pernah dengar nggak ya? Di atas saya tulis ya. Setiap anak adalah kertas putih yang kosong. Pernah dengar? Ya, saya sering kali mendengarnya. Kalau memang setiap anak adalah kertas putih yang kosong, maka tugas orang tua dan tugas guru adalah mengisinya. Berarti kalau diisinya sama, tinggal copy paste, tidak perlu lagi managriare. Tidak perlu lagi manajemen dipelajari secara khusus. Kalau setiap anak adalah kertas putih yang kosong, saya percaya setiap anak punya kekurangan yang sama dan punya kelebihan yang sama. Which I don't think so. Setiap kita itu diciptakan begitu unik dan begitu sempurna. Jadi kita itu nggak sama. Tuhan itu luar biasa, menciptakan kita itu nggak pernah mass production. Anak kembar sekalipun pasti memiliki personality yang berbeda. Makanya saya menyatakan kurang setuju dengan pendapat bahwa setiap anak adalah kertas kosong. Tetapi saya setuju bahwa setiap anak adalah jenis kertas yang berbeda. Melissa yang sekolah di Groningen, anak saya adalah anak yang bagi saya academic excellent ya. Jadi selalu dapat ranking 1, selalu dapat medal gitu ya selama dia SMP, SMA. Waktu sekarang kuliah memasuki tahun kedua, dia kemarin achieve dapat nilai terbaik di tahun yang pertama. Jadi bagi saya Melissa itu saya ibaratkan kalau harus pakai kertas, saya nggak mau pakai kertas putih. Melissa adalah karton Manila berwarna. You know what? She is very tough. Kalau kita menyampaikan satu hal kepada Melissa, dia akan bertanya begini ke saya loh orang tuanya. Ma, where did you get the resource? Mau lihat dong Mama, itu pernyataan Mama tadi tuh resource-nya dari mana ya? Karena dia academic excellence. Untuk saya merubah Melissa, nggak mudah, Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan Melissa adalah karton Manila. Dia punya kelebihan, tough, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah tidak mudah menyerap. Jadi pilih-pilih gitu. Jadi nggak mudah untuk berubah, nggak mudah untuk belajar hal yang baru. Sedangkan Jemima, anak saya yang sekolah di International School, di salah satu sekolah di Serpong, adalah anak yang menurut saya kertas krep. Kertas krep itu kalau kena air, ya nyebar udah warnanya. Tergantung, sebelah dia ada warna kuning, ya kuning jadinya. Ntar kuning dicampur lagi sama biru, ya jadinya dia warna hijau. Karena kalau di tes personality-nya, Melissa adalah orang yang compliance dominance. Dominance-nya bertambah pada saat dia harus mandiri di Belanda. Sedangkan Jemima, kalau dites di dalam personality-nya, menggunakan DISC, hasilnya adalah steadiness influence. Jadi Jemima itu adalah anak yang senang menyukakan banyak orang. Sometimes kelemahannya adalah people pleaser.
Yang penting orang lain senang, saya susah, nggak apa-apa. Mudah sekali terpengaruh. Kadang-kadang terpengaruh anime, kadang-kadang terpengaruh film Korea gitu ya. Mudah sekali ganti-gantinya. Tetapi Jemima memiliki kekuatan di art and visual. Dia mudah beradaptasi. Tetapi kelemahannya adalah dia kadang-kadang harus di-encourage untuk punya pendirian. Makanya setiap anak itu berbeda. Jadi artinya setiap kelebihan dan kekurangan anak itu menolong untuk dia mencapai destiny-nya. Dengar dengan baik, Tuhan menginvestasikan banyak sekali kelebihan kepada kita, kekuatan kepada kita, yang memang dibutuhkan untuk mencapai destiny. Dan Tuhan tidak invest kepada kita yang kita lihat sebagai kelemahan, karena memang hal tersebut tidak dibutuhkan untuk mencapai destiny kita. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mengetahui anak kita tuh sebetulnya jenis kertas apa, sehingga manegriare kita sebagai orang tua, sebagai leader, itu bisa signifikan kepada anak-anak kita, khususnya di masa perubahan besar dengan tatanan baru ini. Makanya orang tua yang harus hati-hati. Waktu berkata-kata, orang tua harus hati-hati, karena anak-anak itu mendengar dengan baik. Dari cara bicara, dari kalimat yang digunakan, dan orang tua juga harus berhati-hati atas apa yang dia lakukan. Karena anak-anak melihat dan kemudian mempelajarinya. Kalau melihat aja nggak apa-apa. Ada istilahnya, children see, children do. Masalahnya, anak kita itu seperti sponge dia. Jadi dia melihat apa yang Anda lakukan, lalu kemudian dia mempelajarinya. Pada saat dia mempelajarinya, maka pola pikirnya berkembang. Begitu pola pikirnya berkembang, dari pikiran menjadi perkataan. Plus dia dengar lagi mama papanya ngomongnya banyak negatifnya tentang pandemi ini. Banyak ngeluhnya tentang pandemi ini. Terus Anda berharap anak Anda tough gitu? Nggak mungkin. Karena apa yang dia dengar adalah keluhan. Apa yang dia lihat adalah orang tuanya banyak sekali mengeluh, hari-hari tidak diisi dengan doa. Terus kita marah sama anak kita kalau anak kita tidak berdoa, ya. Lalu kemudian dari pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan loh Bapak Ibu. Dan perbuatan yang terus-menerus dilakukan, dia akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang tidak dirubah, dia akan jadi karakter. Karakter yang tidak dirubah, dia akan jadi nasib. Pertanyaannya, nasib bisa dirubah nggak? Ya bisa banget, dengan cara dimundurkan lagi. Harus merubah karakternya, perbuatannya, dan selanjutnya. Jadi waktu ada kata learn atau belajar, ini anak sudah betul-betul menyerap sekali atas apa yang kita ucapkan. Vocabulary yang biasa kita gunakan akan digunakan sama oleh anak-anak kita. Itulah sebabnya katakan yang penting, bukan yang penting katakan. Jangan asbun papa mama. Ucapan yang keluar dari mulut kita sebagai garam dan terang seharusnya mengandung dua unsur. Yang keluar dari mulut kita haruslah kebenaran, yang keluar dari mulut kita haruslah hal-hal yang membangun. Jika tidak membangun dan tidak kebenaran, itu sampah namanya. Pertanyaan saya, ini tuh outlet yang menjadi keluar tuh dari mulut kita. Kalau kita masuk firman Tuhan tiap-tiap hari, saya percaya yang keluar wisdom. Tapi kalau yang masuk sampah, maka yang keluar pun juga akan sampah. Mazmur 37 ayat 30 berkata bahwa mulut orang benar itu mengucapkan hikmat loh. Dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi bicara tentang kebenaran, bicara tentang hal yang membangun. You know what? Because the children will listen. Jadi kalau Anda panik melihat anak Anda panik menghadapi pandemi, pasti dia belajar dari orang tuanya. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, kalau mau bicara tentang bagaimana menjadi orang tua di era new normal, yang pertama harus mau berubah dan beradaptasi, yang kedua harus mau belajar dan membekali diri secara berkala. Kenapa demikian? Karena yang namanya manajemen biasanya itu erat kaitannya dengan topik leadership, gitu ya. Hari ini topiknya bukan leadership, hari ini topiknya berhubungan dengan parenting. Tetapi leadership is a lot like parenting. They don't do as you say. They do as you do. Makanya tugas kita adalah demonstrate the attitude, sikap, behaviors, perilaku, and culture, budaya, yang kita ingin anak kita belajar dan tumbuh kembang dari sana. Makanya waktu ada kata
parenting. Sebetulnya leadership is parenting. Bahkan parenting bagi saya pribadi ya, bobotnya itu lebih bermakna dibanding leadership loh, Bapak Ibu. Jadi artinya kalau kita bicara tentang leadership, kita bicara tentang role model kan? Selalu gitu ya. Memberi contoh, itu kalau leadership. Jadi kita tuh harus bisa kasih contoh ke pegawai-pegawai, ke downline-nya kita, gitu kan kalau leadership. Tetapi kalau parenting tidak memberi contoh, dengar dengan baik, ini hati-hati nih kalimatnya. Leadership memberi contoh, parenting menjadi contoh. Jangan cuma jago kasih contoh. Anda harus jadi contohnya dulu. Karena anak-anak lihat apa yang orang tua lakukan, mereka itu imitator terbaik. Mengimitasikan apapun yang orang tua lakukan 100%. From what you say and from what you do. Makanya waktu dikatakan bahwa harus jadi role model, di sisi leadership adalah memberi contoh, di sisi parenting adalah menjadi contoh. Dan ini menjadi poin ketiga. Poin pertama, menghadapi new normal adalah berubah dan adaptasi. Poin kedua, belajar secara berkala, dibekali berkala. Yang ketiga, harus menjadi contoh atau role model. Karena kata pemimpin itu mengandung arti khusus buat saya. Jadi seperti saya katakan ya, pemimpin kalau dalam organisasi disebut leader, kalau di dalam rumah tangga disebut orang tua, kalau di sekolah disebut guru, kalau di kelas disebut ketua kelas, kan gitu ya. Jadi seorang pemimpin, saya gunakan kata pemimpin ya, karena dalam kurungnya Anda sudah dapat baca sendiri. Seorang pemimpin adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Udah kelar dia. Dia nggak perlu dapat aplaus dari luar dulu baru dia semangat. Nggak, dia udah kelar kok sama dirinya sendiri. Acceptance-nya beres. Dia tahu dia karton Manila, dia menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Untuk mampu dan rela memberdayakan. Kan gitu. Terus memberdayakan siapa? Ya kalau pemimpin tim, kalau orang tua ya anak asuh, kalau guru ya anak didik, kan gitu. Ke arah yang lebih baik, to become a better person. Demi mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan bersama. Nah kalau saya beri warna merah, itu artinya penting. Jadi kalau mau bicara pemimpin, saya nggak sedang bicara jabatan, saya nggak sedang bicara ranking, saya nggak sedang bicara umur. Terus merasa bahwa umur saya lebih tua, jadi saya tuh lebih harus dihormati. No, saya bicara tentang udah kelar belum dengan dirinya sendiri. Kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia pasti mampu. Karena dia belajar, kan tadi poin yang kedua. Dan rela untuk memberdayakan. B-nya saya beri warna merah, karena kalau dia nggak kelar dengan dirinya sendiri, B-nya akan berputar menjadi huruf P dari kata papa. Yang paling bahaya adalah apabila pemimpin, orang tua, dan guru memperdayakan tim, anak asuh, dan anak didik. Itu yang paling berbahaya. Makanya saya mau katakan, mesti ngerti dulu bahwa kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai guru, itu kita punya peran dalam kehidupan. Ada dua perannya. Yang pertama adalah membuka ruang bagi tim kita, bagi anak asuh kita, bagi anak didik kita untuk mengembangkan ide dan potensinya. Of course di situ ada trial error, enggak apa-apa, itulah esensi belajar. Dan yang kedua adalah untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Jadi cuma dua aja peran pemimpin. Untuk satu, buka ruang biar mereka belajar. Dan yang kedua adalah bagaimana menciptakan next generation. Nah, yang sering kali menjadi permasalahan adalah pada saat menciptakan next generation menggunakan istilah seperti boneka Rusia ini. Matryoshka. Anda tahu ya? Jadi dibuka, melahirkan pemimpin berikutnya, keluar lagi. Dibuka, melahirkan pemimpin berikutnya, keluar lagi. Dibuka, ada lagi, tapi makin lama kapasitasnya makin kecil. Ini yang terjadi di dalam marketplace pada saat kita operate as a leader di dalam sebuah perusahaan. Artinya kita itu melahirkan sih pemimpin berikutnya. Yes, we do have next generation, tapi kualitasnya nggak sama kualitas kita. Karena menggunakan ilmu kungfu. Anda tahu? Kalau guru silat jago 10 jurus, biasanya nurunin berapa ke anak didiknya? Silakan kalau di chat room Anda mau aktif ya. Misalnya dia punya 10 jurus, terus kemudian si guru kungfu ini punya anak didiknya diajarin berapa? 9, ada yang 7, ada yang 8, kan gitu ya. Kenapa nggak diajarin semuanya? Karena yang satu ditahan, disebut sebagai senjata pamungkas. Pernah dengar itu? Jikalau anak didiknya tidak sejalan, memberontak,
Dia punya satu jurus kunci, jurus pamungkas untuk melawan muridnya. Nah, paradigma ini kalau dia jadi leader punya 10, turunin 9, yang 9 kan belajar dari leadernya. Ingat tadi, whatever you say, children listen. Whatever you do, children see and learn. Begitu mereka lihat, oh iya ya, leader saya aja 10 ngasihnya 9. Saya pas sudah jadi next generation, saya punya 9. Saya kasih 7. 7 kasih 5, 5 kasih 3, makin lama makin kecil kapasitasnya. Makanya di sini saya katakan perbedaan antara leadership dan parenting. Kalau parenting rasanya nggak mungkin. Betul? Setuju? Saya nih misalnya sebagai seorang ibu punya 2 putri ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Saya ceritanya nih sekolah sampai SMP gitu ya, contohnya ya. Terus saya nggak bisa nerusin ke SMA misalnya. Aduh, SMP aja nggak lulus gitu ya. Terus waktu anak saya sekolahkan, saya akan bilang gini ke anak saya kalau pakai ilmu kungfu. Melisa, Jemima sekolah cuma boleh sampai SD ya. Nggak boleh sampai lulus SMP. Jangan kurang ajar sama mama. Mama aja cuma sampai SMP. Masa kamu mau lebih-lebihin mama? Apakah kita akan ngomong gitu? No. Orang tua tuh sebaliknya. Justru tahu bahwa dia cuma sampai SMP misalnya, waktu dia punya kapasitas menyekolahkan, kalau bisa PhD, PhD. Double PhD is even better. Betul? Berarti ada kemampuan dan ada kerelaan kalau kelar dengan diri sendiri. Makanya waktu kita belajar tentang perbedaan antara leadership dan parenting, buat saya ya, lebih susah parenting. Makanya saya simpulkan, nggak ada tantangan kepemimpinan yang lebih besar daripada tantangan sebagai orang tua. There is no greater leadership challenge than parenting. Coba bayangkan, kalau Anda bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan, pernah nggak, saya tulis di bawah ya, pernah nggak Anda punya pekerjaan yang mewajibkan Anda membangun kehidupan dan masa depan seseorang? Oh iya, sering, as a leader memang itu tugasnya, gitu kan? Namun, Anda nggak punya pengalamannya. Nggak apa-apa dah, yang penting bisa di-training. Belum selesai. Dan Anda juga nggak dikasih pelatihan yang nggak ada trainingnya. Dan nggak boleh quit, nggak boleh ninggalin pekerjaan itu, terus bekerja dan melakukannya. Pernah nggak di dunia kerja, marketplace? Nggak pernah. But you know what? That's parenting. Kita punya pekerjaan mulia pada saat Tuhan menitipkan anak kepada kita. Harus kita bangun kehidupannya. Harus kita bangun masa depannya dengan nilai kerajaan Allah. Anda nggak punya pengalamannya. Juga nggak ada pelatihannya. Udah gitu nggak boleh quit lagi. Nggak ada tuh gini, gue berhenti ya jadi orang tua. Nggak ada. Nggak ada bekas anak sama nggak ada bekas orang tua. Nggak bisa berhenti, you just have to do it. Makanya saya mau katakan, leadership challenge itu sebetulnya nggak seberapa dibanding dengan parenting challenge. Nah, kata challenge saya garis bawahi berarti kita itu sangat memerlukan tantangan ini supaya kita bisa bertumbuh. Makanya Zirodin berkata, do not limit your challenges, challenge your limits. Jangan batasi tantangan yang ada, justru tantang keterbatasan Anda. Hari-hari ini apa yang menjadi keterbatasan kita? Sekarang sudah pindah dari offline kepada online, ibu-ibu, bapak-bapak gaptek semua. Minta tolong sama anak semuanya. Nah, apa yang menjadi keterbatasan kita? Is English our limitation? Indonesia is one of the non-English speaking country in Asia Pacific. Ayo di-upgrade lagi, karena sekarang pindah ke online, bahasa konten dunia menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana dengan bahasa coding? Bagaimana dengan statistik? Bagaimana dengan psikologi? Ayo dong. Makanya saya mau katakan nomor 1 adalah harus bisa berubah dan beradaptasi. Kedua, jangan pernah berhenti belajar. Ketiga, harus jadi role model. Jadi anak Anda tuh kuat karena Anda kuat. Itu maksud saya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menantang setiap keterbatasan kita? Tidak ada jalan lain selain belajar. Selama kita hidup, kita masih ada di dalam sekolah kehidupan. Selama nafas ini masih sepasang ya. Sepasang artinya ada tarikan dan ada yang dikeluarkan. Itu sepasang. Artinya kita masih dikasih kesempatan hidup, ya kita harus banyak belajar dalam sekolah kehidupan. Ada satu kata bijak, saya rasa ini bukan sesuatu yang baru ya. Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup itu nggak pernah berhenti mengajarkan banyak hal kepada kita.
So, pertanyaan saya di chat room dan juga di komen di YouTube. Jadi menurut Anda dari paparan sampai dengan saat ini, saya stop dulu ya, supaya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu panjang. Menurut Anda yang harus belajar duluan, orang tua apa anak? Silahkan. Untuk menghadapi new normal ini, menurut Anda, siapa sih yang duluan harus belajar? Anak atau orang tua? Kalau menurut saya, anak belajar dari orang tua. Berarti yang harus belajar duluan adalah orang tua. Makanya ingat-ingat kalau Anda di pesawat, put your mask first before helping others. Anda nggak bisa loh nolong anak Anda kuat di era new normal ini kalau Anda nggak kuat duluan. Terus Anda berpikir, kamu harus A, kamu harus B. Pertanyaan saya, udah lakukan? Udah selesai dengan diri sendiri? Sudah lakukan mana griare? Kalau belum, kita nggak bisa kasih tekanan ini kepada anak-anak yang sudah mengalami perubahan besar di usia yang belum sebanyak Anda. Makanya orang-orang tua suka ngomong begini, nih lihat papa mama sudah banyak pengalamannya, sudah makan asam dan garam. Pernah dengar istilah itu? Kasian ya, makannya cuma asam sama garam aja selama ini rupanya ya. Tetapi artinya walaupun umur kita sudah banyak sekalipun, kita harus tetap belajar. Sehingga waktu kita belajar, kita dalam menghadapi perubahan besar yang belum pernah nih sebelumnya. Mana tatanannya baru, dulu dilarang bawa handphone, sekarang semuanya dari handphone, gitu kan. Waktu kita menghadapinya, kita dapat menyesuaikan antara ekspektasi kita dengan realita. Saya mau katakan seluruh realita sangat berbeda dengan ekspektasi. Dari semua yang sudah kita rancangkan dan sudah kita susun termasuk pembiayaan sejak November 2019. Saya percaya sebelum masuk 2020 itu semua leader, guru, orang tua punya perencanaan yang sampai saat ini belum total kepake 100%. Adjustment ada, lebih lama ada, lebih muter ada. Sehingga tanpa sadar, secara berlebihan timbul rasa kecewa dan bersalah. Coba pertanyaan saya, di masa 4 bulan di rumah saja, sudah berapa kali berseteru dengan orang-orang di rumah? Entah Anda dengan suami, entah suami dengan istri, entah orang tua dengan anak, sudah berapa kali kita berseteru selama masa karantina di rumah saja? Karena ekspektasi yang berbeda dengan realita. Karena kita berharap anak kita itu rapi, pakai seragam gitu, sedangkan dia kalau lagi capek sedikit, karena ngelihat kamera terus nggak ada interaksi, kita bilang dia nggak konsentrasi. Makanya saya mau katakan dalam hidup itu kita belajar banyak hal bersama-sama. Kalau Anda bisa manage ini, ekspektasi dan realitas, maka Anda bisa belajar bersama dan bertumbuh bersama. Termasuk dari kesalahan. Karena bagi saya, mistakes is another knowledge. Kalau Anda lihat gambar pakunya ya, ya udah salah memang sudah begitu, coba lagi, coba lagi, coba lagi, jangan pernah putus asa. Makanya saya tulis di beberapa word of wisdom yang saya bagikan ke banyak orang adalah dengan kalimat ini, koreksi adalah nutrisi. Koreksi adalah nutrisi. Kalau kita mau sehat, kita perlu nutrisi. Dan nutrisi adalah koreksi bagi kehidupan kita. Makanya saya mau katakan kita ditegur sama anak ya nggak apa-apa. Karena di zaman ini ada beberapa hal yang orang tua harus jadi learning parents and teaching children. Oh, nggak selalu Anda yang ngajar, anak yang belajar, nggak selalu. Bisa jadi Anda yang belajar, anak yang ngajar di masa perubahan besar dengan tatanan yang baru. Makanya dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berhenti belajar, nggak ada chance untuk kita menjadi orang yang kalah atau pecundang. Di dunia sering mengajarkan kepada kita either you win or lose gitu ya. Tapi bagi saya sih, sometimes you win, sometimes you need to learn to win. Kalau belum menang, ya belajar lagi. Kalau sudah menang, puji Tuhan, kan gitu. Itu berarti menggenapi Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kehidupan kita sebagai garam dan terang, itu memang harusnya keluar lebih daripada pemenang. Pertanyaannya, kalau belum menang, ya belajar. Makanya saya tulis di bawah, hidup adalah tentang membuat pilihan. Selalu lakukan yang terbaik.
all the best karena Anda bekerja untuk Tuhan, Anda belajar untuk Tuhan. Semua yang kau lakukan untuk Tuhan. Untuk membuat pilihan yang benar. Berarti Anda jadi winner. Tapi kalau Anda udah berusaha nih ya, selalu lakukan yang terbaik. Masih salah juga. Ya belajar dari kesalahan itu. Mistakes is another knowledge. So sometimes you win. Sometimes you need to learn to win. Pertanyaan saya, predikat pemenang, winner, itu nggak bisa dibagiin kepada orang yang tidak bertanding. Nggak bisa. Aneh rasanya kalau dibagi-bagi kamu pemenang, tapi pernah bertanding nggak? Enggak. Pernah berjuang nggak? Enggak. Bagaimana bisa dapat predikat pemenang? Makanya dalam kehidupan kita, hidup itu adalah sebuah perjalanan selama kita masih nafas. Dan di dalam perjalanan itu ada pertandingan. Bukan kita dengan orang lain. Bukan anak kita bandingin dengan anak orang lain. Nggak ada habisnya Anda bandingin. Orang dia jenis kertasnya beda. Terus kenapa sering keluar dari kalimat ibu atau ayah? Coba lihat si A. Si A tuh pinter banget loh. Kan dia sekelas sama kamu. Kenapa kamu nggak bisa lakukan seperti yang A lakukan? Itu berarti konsep Anda setiap anak adalah kertas putih yang kosong. Kalau buat saya, jelas anak kita tidak bisa melakukan yang kertas krep lakukan karena dia adalah karton Manila. Dengan demikian kita tahu perjuangan kita, pertandingan kita, itu tidak bersaing dengan orang lain. Tetapi bersaing dengan kita yang dulu. To become a better version of you. To become a stronger version of you. Makanya perjalanan dan pertandingan dalam hidup kita, keluar lebih daripada pemenang, musuhnya nggak di luar sana. Musuhnya adalah kedegilan hati kita sendiri. Jadi kita bertanding antara pertumbuhan dua hal yang semoga selaras, align, segaris. Jadi numbuhnya bareng gitu loh. Cuman kan unfortunately kan tumbuhnya itu kan nggak bareng. Kalau tumbuhnya nggak bareng, jadi gini, antara usia jasmani, saya sekarang berusia 47 tahun, dan kedewasaan rohani. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda bertemu dengan satu sosok, umurnya banyak, 60, tapi tindakannya childish banget? Pernah nggak? Atau pernah nggak Anda bertemu anak umur 15 tahun loh, pemikirannya dewasa banget. Nah, berarti pertandingan ini nggak selaras. Umurnya banyak nggak dewasa, umurnya dikit dewasa banget. Dalam meresponi tantangan pergantian musim di setiap fase kehidupan. Tadi saya sudah sampaikan selama bumi berputar, musim berganti. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, yang di bawah langit itu masih ada perubahan. Nah, bagaimana dengan musim yang kita hadapi bersama, yang merupakan tantangan? Musim berganti itu ada tantangannya. Dari summer ke winter itu ada tantangannya. Dari winter ke spring itu juga ada tantangannya. Nah, bagaimana dengan tantangan kita bersama, alias common challenges? Common challenges kita adalah menghadapi new normal ini. Makanya saya tulis definisi ini supaya memudahkan Anda paham. New normal untuk tujuan menyelamatkan bangsa dari krisis ekonomi adalah normal buat saya, karena di Indonesia. Jadi sorry ya, new normal di Indonesia bukan karena zero cases loh ya. Jadi resikonya masih besar kalau Anda keluar-keluar. Nah, justru pada saat kita terus-menerus membandingkan dengan keadaan sebelumnya dan berharap, pernah pakai ini kan ya istilahnya ya, aduh saya berharap keadaan kembali seperti semula. Ini nggak sadar ini mulut ngomong, padahal kita nggak bisa balik ke masa lalu. I wish bisa back to normal. Itu artinya kita sedang terjebak di dalam masa lalu. Kalau untuk saya, orang yang membanding-bandingkan terus, namanya dia ada di dalam era old normal. Tapi kalau kita berharap keadaan jauh lebih baik, which is itu doa kita, puasa kita tiap hari memperkatakan Mazmur 91, percaya perlindungan Tuhan sempurna, berarti Anda berharap keadaan jadi lebih baik dari keadaan sekarang. Karena nggak bisa balik, Bapak Ibu. Dan itu disebut better normal. Makanya waktu ada kata new normal, kita harus mendidik anak-anak kita setelah kita paham dulu. Ingat ya, put your mask first before helping others. Anda ngerti dulu bahwa sifat pandemik ini merujuk pada penyakit yang nyebarnya cepet banget, skalanya luas banget. Makanya beda antara pandemi dan epidemi gitu. Nah ini anak-anak diajarin. Jadi ini kan siklusnya nggak tahunan ya. Kalau tahunan kan mungkin DBD gitu kan, tifus gitu ya.
Tetapi kalau ini siklusnya juga bukan satu windu atau mungkin satu dasawarsa gitu ya. Enggak, ini siklusnya tuh panjang banget. Dari sejarah yang terakhir aja 100 tahun. Jadi kesiapan orang dan kesigapan orang itu enggak maksimal. Saya berbicara dengan salah satu bidang humas, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Beliau berkata bahwa setiap negara sebetulnya punya manual book untuk menghadapi pandemi. Tapi simulasinya yang kurang. Jadi nggak alert, karena siklusnya kan panjang. Makanya nggak ada satu negara atau satu manusia pun yang siap sebetulnya. Makanya semua orang di dunia ini terdampak. Yang membedakan hanya skalanya aja. Ada yang masif, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang masif mungkin dia harus kehilangan nyawanya, atau dia harus kehilangan keluarganya. Yang menengah mungkin dia harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah PHK di Indonesia sudah begitu banyak. Mungkin yang terdampak kecil adalah masih bisa bertahan selama 4 bulan ini gitu ya. Bahkan justru ada bidang-bidang tertentu yang malahan justru tambah beruntung dia, seperti hand sanitizer, lebih untung daripada sebelum pandemi kan gitu. Jadi makanya semua orang terdampak. Lalu kemudian ditulis menyebarnya pada banyak orang dengan skala luas. Jadi ini tidak pernah jadi urusan pribadi. Maaf ya, yang suka ngomong begini, nggak apa-apa lah saya keluar kalau sakit, gua ini yang sakit. Saya sering dengar itu. Nggak bisa. This pandemic is not your personal matter. Ini adalah tanggung jawab bersama. Selama Anda masih merepotkan tim medis, ini tanggung jawab bersama. Selama Anda nggak ngeh apakah Anda menularkan atau tidak, ini tanggung jawab bersama. Yang kemudian dikatakan melintas batas internasional dan mempengaruhi sejumlah besar orang dalam waktu bersamaan. Makanya yang dicegah adalah kerumunan massa. Unfortunately, what happened in Indonesia adalah atas nama olahraga sehat, GBK penuh. Kan aneh jadinya. Jadi sepertinya sense of crisis-nya kurang. Padahal segala sesuatu yang sifatnya dadakan itu sama dianalogikan seperti badai. Makanya COVID-19 disebut sebagai badai COVID-19. Kalau Anda sering lihat hashtag ini di sosial media, saya percaya ini nggak asing buat Anda. We are in this together, this too shall pass, badai pasti berlalu. Ini kan doa orang yang dibentuk dalam bentuk hashtag. Lalu kemudian banyak gereja-gereja juga menyampaikan setelah 12 Maret adalah ayat-ayat tentang perikop angin ribut diredakan. Entah diambil dari Matius, Markus, maupun Lukas gitu ya. Tapi bagi saya itu adalah rema bagaimana untuk meneduhkan pada saat badai itu terjadi. Cuman waktu saya mempersiapkan juga ya, saya dapat remanya begini, dapat insight-nya seperti ini. Yes, we are in this together. Betul, kita ada di dalam badai yang sama, namanya pandemi COVID-19. Yang membedakan hanya jenis kapalnya aja. Jenis kapal keluarga saya beda sama jenis kapal keluarga Anda. Perlengkapan keluarga saya beda sama perlengkapan keluarga Anda. Jadi stop membanding-bandingkan cara penanganan keluarga A dengan keluarga B dan memaksa anak kita mengerti. Serta kualitas manageriare. Kualitas manajemen kita tuh seperti apa? Banyak orang sekarang sudah menggunting seluruh pengeluaran tersier dan menggunting sebagian seluruh pengeluaran sekunder. Tapi ada juga yang masih beli alat olahraga dengan harga menjulang tinggi. Buktinya merek-merek sepeda dengan harga-harga tinggi, penjualannya meroket. Saya mau katakan semua orang terdampak kok. Bahkan ada yang tidak terdampak sama sekali dalam hal ekonomi, tetapi minimal dia terdampak dalam hal kebebasan untuk keluar rumah secara biasa gitu ya. Makanya saya mau katakan beda perlengkapannya, beda juga penanganannya. Contoh ya, saya ambil contoh 2 kapal aja. Yang pertama adalah kapal sampan. Anda lihatnya di kiri bawah, itu kapalnya simpel banget. Itu kapal keluarga saya, ceritanya gitu ya. Jadi kalau saya lihat badai, saya putar baliknya cepat. Saya nggak perlu menghubungi 200 orang dan menyetujui untuk saya putar balik. Tetapi kelemahannya adalah saya deteksinya terlalu dekat baru bisa deteksi. Sedangkan kapal tanker atau torpedo yang di atas, itu bisa punya teknologi yang lebih hebat daripada kapal sampan. Sehingga jauh-jauh hari dia sudah bisa deteksi. Nggak kaget-kaget. Cuman masalahnya waktu dia mau putar balik, dia nggak bisa cepat. Jadi setiap keluarga, setiap kapal itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Setiap anak punya kelebihan dan punya kekurangan. Jangan dibandingin sama. 2 saja yang saya jelaskan. Saya nggak menjelaskan kapal lainnya gitu ya. Tetapi saya sangat tertarik dengan yang di kanan bawah berwarna kuning alias banana boat. Karena menurut saya banana boat itu nggak pantas ada di dalam badai.
Banana boat pantasnya adalah di pantai dengan settingan vakansi. Karena sense of crisis-nya nggak ada. Nggak mungkin ada banana boat lalu kita bersuka cita menghadapi badai besar. Nggak ada. Tapi itulah yang terjadi pada saat sekolah diliburkan, kantor diliburkan, ibadah diliburkan. Dengar dengan baik, kata diliburkan, dipikir liburan. Makanya puncak penuh. Makanya Bogor kuliner penuh. Aneh kan? Sense of crisis-nya nggak ada. Itulah sebabnya tanggal 9 kemarin, 10 hari setelah dicanangkan new normal dengan pelonggaran PSBB, dia meroket tinggi ke atas sana. Tadinya ya, saya cuma mau present yang tanggal 9 aja. Habis itu saya tutup. Cuma nanti Anda amigdalanya overuse lagi ya. Jadi panik ngelihat grafiknya. Jadi saya imbangin dengan yang hari ini. Kemarin maaf, karena cut off-nya itu tanggal jam 4 sore. Jadi yang hari ini selama sesi berlangsung belum sempat saya hitung gitu ya. Jadi Anda sudah lihat grafiknya sudah menurun tapi ada naik turunnya juga. Artinya kedisiplinan kita ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Nah, dengan naik turun ini, tanpa kita sadari, diam-diam Indonesia udah masuk 10 besar loh Asia. Bukan karena prestasinya yang membanggakan, tapi dia ada di nomor 9, ini pertanggal 8 Juli jam 18.00 yang dibuat infografiknya oleh Pandemic Talks, Anda bisa follow. Ya. Dan di situ belum terupdate per hari ini. Kalau per hari ini sudah di atas angka 70.000. As simple as this. Makanya kemarin saya ada dialog dengan teman. Kita memerangi bukan hanya virus, tapi kita memerangi ignorance di Indonesia. Kenapa bisa begitu cepat? 3 alasan utama. Ya kan dia kolega, jadi kan saya nggak perlu pakai masker. Kita kan sudah dikurangin. Di kantor cuma boleh 30%. Ya udah kan dia kolega, ya udah nggak usah pakai masker. Mereka tidak tinggal serumah dengan Anda, bukan? Tetap pakai masker. Mereka kan teman saya kenal. Atau ini yang lebih nggak masuk akal, ya kan ada hubungan darah, saudara sama saya. Saudara kalau tidak tinggal serumah berarti Anda beda tempat. Tetap menggunakan protokol yang ada menjadi teladan di dalam tekanan. Makanya manegriare, kualitas menangani badai COVID, kualitasnya harus dimiliki oleh setiap nahkoda dalam kapal. Semua kapal sekecil apapun pasti ada nahkodanya, apalagi kalau kapal yang besar. Dan nahkoda, amazingly, adalah arti dari kata leadership loh. Bahasa Inggris yang menggunakan kata ship belakangnya itu pasti bicara tentang proses. Entrepreneurship, friendship, relationship, scholar, dan scholarship. Nggak mungkin orang dapat scholarship kalau dia nggak bayar harga prosesnya. Dia scholar iya, siswa mendapatkan biaya yang tanggung adalah scholarship, kan gitu. Leader adalah pemimpin, leadership kalau diterjemahin kan kepemimpinan. Tapi kalau kita pretelin dua kata ini, leader adalah pemimpin, ship adalah kapal. Pemimpin ditambah kapal adalah nahkoda. Dan tugas nahkoda adalah sharing vision. Mau dibawa kemana itu kapalnya? Dan apabila ada badai, cepat-cepat, agility-nya naik, ketangkasannya naik, kecekatannya naik untuk mengambil keputusan. Nah, saya pause lagi sebentar. Menurut Anda ngambil keputusan itu sulit apa enggak sih? Kalau berubah kan sulit. Kalau ngambil keputusan, bukan berubah loh ya, ngambil keputusan aja. Menurut Anda sulit nggak ngambil keputusan? Silakan di chat room dan di komen di YouTube ya. Kalau buat saya pribadi, mengambil keputusan sebetulnya nggak sulit kalau kita punya data yang cukup. Dan apa yang dikatakan oleh Roy Disney itu jadi jelas. It is not hard to make decisions when you know what your values are. Jadi yang namanya values atau tata nilai itu pakem, panduan buat kita mengambil keputusan. Misalnya, saya punya 3 di dalam kehidupan saya yang menjadi personal value. Ya, yang pertama adalah integrity. Jadi kalau ada orang mau bayar ekstra kepada saya, nggak pakai invoice, I will say no, no matter what. Yang kedua adalah spiritual. Kalau saya lihat ini untuk meningkatkan kapasitas kita lebih dekat lagi sama Tuhan, saya akan berkata yes. Cepat banget saya ngambil keputusannya. Dan yang ketiga adalah personal development. Makanya waktu dihubungin kemarin melalui Ibu Kris,
buat siapa ya Bu? Buat penabur. Oh ya, dapat semua udah. Integritasnya dapat, personal development-nya dapat, dan juga spiritualnya dapat. Langsung saya bilang, oke, kalau gitu langsung hubungi nomor ini dan kita cari tanggal. As simple as that, as quick as that. Karena nggak jadi susah buat saya ngambil keputusan karena saya tahu value-nya. Nah, bagaimana dengan kita? Saya percaya anak-anak tahu values-nya. Sebenarnya ya, mohon maaf saya harus ngomong ini karena saya sayang. Buat apa sih kita ikut Zoominar sama webinar kalau kita tidak ditegur, kita sedang buang-buang waktu berarti. Saya percaya anak Anda tahu bagaimana menghadapi tantangan hidup karena mereka well updated dengan values ini. They know that they have to be the best. Student profile ini saya percaya di setiap sekolah ini pasti ya keluar juga di dalam mungkin screen Anda atau mungkin digantung di lobi, saya kurang tahu, tapi pasti ini sudah sering kali, bahkan tadi sebelum kita ikut webinar ini sudah terupdate lagi. Jadi sebetulnya nggak susah buat kita kasih tahu bagaimana menghadapi new normal ke anak. Mereka tuh sudah bunyi, sudah ngeh, seperti hal-hal yang mereka dengar di sekolah, dihidupi di rumah, gitu loh. Misalnya kita bilang, nak, be tough, nak. Ayo kuat, nak, punya jati diri, spiritual karakter dalam masa new normal ini. Itu anak langsung ngeling tuh dengan apa yang dia dengar di sekolah. Pertanyaan saya sore hari ini, Anda ngeh nggak dan melakukan nggak best ini di rumah? Atau Anda pikir ini tugas guru? Atau Anda pikir ini tugas anak di kala sekolah, di kala liburan dia lupa sama value ini. Nggak bisa, value itu harus dihidupi. Makanya untuk be tough ini sebetulnya ini udah ada ciri-ciri di mana kita itu dapat memberikan wejangan kepada anak-anak kita. Saya suka dengan deskripsinya, spiritual dan karakter, karena karakter diuji. Karisma dipuji-puji. Jadi Anda kalau mau dipuji-puji, bangunlah karisma Anda. Tapi kalau Anda mau kuat menghadapi tantangan, bangunlah karakter Anda. Makanya saya mau katakan, nggak susah sama anak-anak untuk menjelaskan bahwa, nak, nggak ada loh, nak, emas murni yang nggak dilebur. Kalau kamu mau mahal harganya, kamu harus diproses, nak. Pilihannya ada dua, waktu diproses, kamu mempermudah proses atau mempersulit. Pada saat kamu sekarang harus belajar secara online, ini proses, nak. Kamu mau mempermudah atau mempersulit? Mau bikin guru tambah susah atau bikin guru tambah gampang? Karena kalau kamu mempermudah, kamu seperti emas, nak. Dan nggak ada permata yang berkilau kalau dia tidak diasah. Nggak apa-apa, pandemi sifatnya sementara. Mama udah belajar kok. Berarti selama ini kita sedang diasah. Sakit sih, tapi kan ingat nggak? Be tough. Gitu loh. Lalu yang ketiga, nggak ada dupa yang harum kalau dia tidak dibakar. Itu untuk yang B-nya. Anda juga bisa bilang Excel worldwide. Ayo kuasai. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Nadiem ya, ada 4 hal yang mestinya mandatory, katanya dalam speech beliau. Satu adalah belajar coding, karena skyscraper itu dibangun dengan data. Lalu yang kedua adalah belajar psikologi, karena sekarang banyak infografik membutuhkan ilmu psikologi. Yang ketiga adalah cara membaca statistik, karena di online hanya data yang berbicara. Dan yang keempat adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa konten dunia. Dan amazingly Anda punya semua di bagian yang E ini. Jadi nggak capek gitu loh, nggak panjang nasehatinnya, nggak mesti 20 sesi sama anak. Anda cukup sentuh, anak sudah langsung ngerti. Karena sudah sering kali diupdate di sekolah. Belum tentu dihidupi di rumah. Yang S sekarang, justru sekarang ini momen yang paling tepat untuk Anda berbagi. Jadi jangan dihafalin doang. Kalau anak-anak hafal di dalam kepala, saya sering ketawa kalau orang bilang, ayo hafal di luar kepala. Ya lupa nanti. Hafal tuh harus di dalam kepala. Kalau anak-anak mau belajar menghargai kemajemukan dan mau belajar kepedulian sosial, itu bukan ngafalin kalimat, tapi berbagi dari apa yang Anda punya dalam keadaan yang susah ini, prihatin ini, Anda masih rela berbagi, itu langsung bunyi S-nya. Itu baru ngeh anak-anak yang dihafalin selama ini, itu loh bentuknya. Lalu kemudian yang T adalah trust in God. Saya percaya ini menjadi landasan buat BPK Penabur ya. Karena saya percaya karakternya dibangun berdasarkan karakter Kristus. Jadi artinya kita ajarin anak mengandalkan Tuhan, ajari anak berseru, bukan berseteru. Jadi gampang, jadi bukan another lecture buat mereka. Karena kita menghidupinya di rumah. Sampai sini saya mau katakan bahwa Anda punya best profile yang the best. Nah, values best itu adanya di bawah. Dia merupakan fondasi
dan panduan untuk mengambil keputusan dalam mencapai visi dan misi. Jadi saya taruh ya, sudut-sudutnya BEST-nya sudah ditaruh. Kalau di bawah nggak boleh ditaruh sudutnya, karena dia adalah fondasi. Pertanyaan saya, orang tua hafal nggak visi dan misi dari BPK Penabur? Oh, salah. Guru-guru hafal nggak ya visi dan misi dari BPK Penabur? Anak-anak hafal nggak ya? Sorry, saya harus ngomong ini dengan kasih. Kalau Anda tidak hafal by heart, I don't really trust you can do it. Makanya pertanyaan saya dalam waktu ini, hafal nggak kita? Kalau sampai kita nggak hafal, berarti ada hal yang harus kita pelajari lagi. Jadi tadi ya, saya recap dulu ya. Yang pertama adalah berubah dan beradaptasi. Yang kedua, belajar. Yang ketiga adalah menjadi role model. Yang keempat adalah challenge your limits. Ya, tantanglah keterbatasan Anda. Yang kelima ini paham values. Karena kalau Anda paham values, jadi fundamental untuk Anda ngerti visi dan misi. Cakep banget visinya dan misinya. Menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul, bukan menjadi lembaga pendidikan Kristen banyak, bukan BPK doang banyak kok ya. Yang lain juga banyak sama kalimat depannya. Tetapi menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul itu extra burden dalam hal positif. Anda harus jadi contoh banget, bukan memberi contoh. Dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Terus caranya gimana? Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu, harus berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ini dua ya, saya kan merenungkan pada saat saya membuat ini gitu ya. Ini kalau dikombinasi ini, ilmu, pengetahuan, dengan nilai Kristen, itu benar-benar ora et labora itu. Itu artinya Anda cerdas dan skillful, ditambah Anda penuh dengan karakter Kristus. Itu kalau dua combine itu salib yang sempurna. Makanya kalau dua ini dilakukan dan dihidupi, Anda bisa membatalkan sebuah quote yang sudah mendunia yang dikeluarkan oleh almarhum Mahatma Gandhi. Maaf, saya harus keluarkan ini karena ini bukan saya yang buat. Ini tuh quote mendunia yang saya, sedih bacanya, tapi benar sih kenyataannya. Beliau katakan demikian, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Perih banget kan bacanya. Kenapa? Karena kita punya nilai kekristenan, kita nggak punya ilmunya. Jadi akhirnya, kok aneh ya, katanya pengikut Kristus, tapi kok nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, kita baca Indonesianya, saya menyukai Kristusmu, saya tidak suka kekristenanmu. Kekristenanmu sangat tidak menyerupai Kristusmu. Makanya kalau Anda kombinasikan high character dengan high skill, itu hasilnya luar biasa. Saya buka bagan aja biar cepet ya, saya buka kuadran maksudnya ya. Bagaimana kalau Anda memiliki karakter Kristus tercermin dari 9 buah roh di dalam Galatia 5 ayat 23. Kita nggak baca, Anda catat saja karena waktu. Ya. Kalau Anda sudah serupa dengan gambar Kristus, caranya gimana ngeceknya? 9 buah roh itu ada nggak di kita? Kalau nggak ada di kita, berarti kita low character, di bawah. Sekarang kita ambil yang enak dulu ya, ceritanya kita sudah punya tuh 9 buah karakter Kristusnya itu ya. Berarti kita sudah ada di posisi kiri atas, high character. Nah, lalu kemudian kalau skill kita nggak bertambah, berarti high character ditambah low skill, Anda akan menjadi orang yang terbatas. Jangan marah kalau orang lain yang dikasih kepercayaan, Anda sedikit aja kepercayaannya. Bukan karena Tuhan nggak sayang sama Anda, karena Anda nggak skillful. Bagaimana dengan kiri bawah? Sudah low skill, plus lagi, nggak sama karakternya dengan karakter Kristus. Wah, ini menjadi nggak relevan. Makanya Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, but I do not like your Christians. Bagaimana dengan kanan bawah? Hebat, luar biasa skillnya. Skillful, tapi nggak punya karakter Kristus. Waduh, ini bahaya. Ini nanti nepuk dada dan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kita mau adalah kanan atas di saat ada iman, di saat ada ilmu pengetahuan, di saat ada pelayanan, 3 kata kunci yang ditaruh di logo Anda. Maka Anda akan menjadi orang yang fruitful, love God, and love people. Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa kalau Anda mau belajar. Justru buta huruf di abad 21 itu bukan karena mereka yang nggak bisa baca tulis. Justru karena mereka yang nggak bisa belajar, itu kata Alvin Toffler. Makanya untuk belajar, Papa Mama, mari sekarang kita lihat dulu yang dipelajari bukan hanya textbook.
Yang dipelajari bukan hanya statistik pandemi, tapi pelajarilah karakter kita. Siapa kita di hadapan orang lain yang dibangun dengan proses, karena yang diuji karakter. Kalau dipuji-puji itu karisma. Yang kedua, bagaimana dengan kompetensi kita? Sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bukan hanya ngomong doang, tapi bisa planning dan bisa melakukannya. Sehingga apa yang kita ucapkan, anak dengar, anak belajar. Apa yang kita lakukan, anak lihat, dan anak belajar. Dan Kak, yang ketiga, koneksi. Karena unsur terpenting dalam rumusan meraih sukses adalah mengetahui bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu kata Theodore Roosevelt yang saya easily copy-paste. Artinya waktu Anda bertumbuh belajar, Anda nggak bisa belajar sendiri. You need support system. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba perhatikan anak-anak Anda. Bagaimana pergaulannya? Dia akan menjadi sama dengan 5 orang yang dia berinteraksi sering. Makanya kita harus perhatikan itu. Dan sekolah punya support system yang mendukung visi, misi, dan profile base tersebut. Dengan satu profile lagi, ini khusus untuk karyawan. Yang namanya penabur. This is your support system at school. Makanya bisa high character plus high skill. Pertanyaannya sore ini ya untuk guru-guru dan karyawan BPK Penabur, bukan untuk orang tua. Apakah kita sudah menghidupinya? Bagus banget ini kalau ditulis. Dibaca menyentuh hati, meneteskan air mata. Pertanyaannya, terlihat nggak dalam kehidupan kita? Mari gandengan tangan. Orang tua harus dibekali. Guru dibekali. Anak dibekali. Put your must first before helping others. Kelar dengan diri kita sendiri. Sehingga kita dapat melihat hidup ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Berubah memang sulit, tapi nggak berubah fatal. Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi saya mau tutup di sini. Untuk Anda bisa berubah, itu adalah penggenapan ulangan 28 ayat 13-14. Hidupmu akan tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor, kan gitu. Waktu ada kata semakin, berarti ada progres. Nggak mungkin anak Tuhan, cinta Tuhan, belajar terus, jadi role model, mau berubah, ngerti value, seperti yang tadi saya jelaskan, terus nggak pernah melimit challenge, tapi challenge the limit. Orang yang sudah punya 6 titik ini nggak mungkin nggak ada progres. Pertanyaannya adalah, waktu Anda mau mengambil progres itu sebagai satu kemajuan yang nyata, Anda mencintai prosesnya atau marah kalau diasah? Terus tersinggung gitu kalau dibakar seperti dupa, gitu ya. Terus kemudian berantem gitu kalau dilebur seperti emas. Berarti kita menolak perubahan ke arah lebih baik. Makanya kalau sudah begini, saya tutup dalam 3P, jalani progres, cintai proses, cuma 2 pilihannya. Anda mau mempermudah atau mempersulit. Kalau Anda mempermudah, Anda akan becoming a better person. Kalau Anda mempersulit, you become a bitter person. Jangan sampai akhir dari pandemi ini, bila badai sudah berlalu, Anda jadi orang yang lebih baik. Anda harus jadi orang yang lebih baik. Karena when you become a better person, you become a victor. Anda jadi pemenang. Tapi waktu Anda becoming a bitter person, lebih pahit, Anda keluar menjadi victim. Jangan jadi korban sejarah. Maka jauhilah protes. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada host. Silakan. Nah, ini tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu istimewa dari Bu Gina. Terima kasih banyak Bu Gina untuk pemaparannya hari ini. Tadi kita sudah mendengar bahwa ada children see, children do. They don't do as you say, but they do as you do. Dan parenting itu bukan hanya soal memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Memberdayakan bukan memperdayakan, dan tidak sama dengan ilmu kungfu yang hanya membagikan sebagian. Sebagai orang tua, kita ingin memberikan lebih banyak daripada apa yang kita terima, lebih banyak dari apa yang kita punya. Dan koreksi juga adalah nutrisi. Ada banyak sekali sebenarnya, hampir setiap kalimat yang disampaikan oleh Bu Gina ini seperti kata-kata mutiara, Bu, untuk kami semua. Dan begitu pula respon dari orang tua tadi sangat
luar biasa, sangat banyak mereka mengucapkan terima kasih untuk Bu Gina. Harapannya nanti suatu saat di kemudian hari nanti boleh ya Bu berbagi lagi dengan kami di BPK Penabur. Dengan senang hati. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Gina, terima kasih Mama Papa semua sudah bergabung di dalam acara webinar sore ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari Ibu Gina Darmawan sungguh memberikan berkat, memberikan manfaat untuk menjadi orang tua di era new normal.